Fems, kalau sore hari berburu wisata kuliner atau pergi ke taman permainan mah udah biasa ya, Fems. Di Cimahi, Bandung beda, Fems. Orang-orang malah berburu foto selfie saat kereta cepat melintas. Iya, kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang melakukan uji coba itu loh, Fems. Bukan hanya para remaja, gak sedikit juga di para ibu-ibu yang nongkrong di tempat tersebut sambil menunggu kereta cepat lewat. Pemandangan memang cukup indah di atas ini, Fems. Ditambah lagi, warga seperti tak ingin ketinggalan peristiwa bersejarah saat kereta cepat melintas masuk atau keluar lewat terowongan tersebut. Banyaknya warga yang berdatangan ke puncak Gunung Bohong jelas membuat petugas kepolisian khawatir. Gimana enggak, Fems? Soalnya jarak antara jalan dan terowongan kereta api cepat ini sangat dekat. Langsung deh, Pak Polisi memasang garis polisi dan juga papan peringatan area terlarang untuk dilintasi warga. Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Yudi Arianto, juga menempatkan sejumlah petugas penjaga. Masyarakat cukup antusias untuk berfoto-foto, kemudian kami juga melakukan pengamanan dan memberikan perimeter atau batas untuk masyarakat agar tidak melebihi dari yang kita buat batas, yaitu police line yang ini. Nah, jika menjelang sore hari, bisa dipastikan nih, Fems, kawasan tersebut padat oleh warga. Mereka menanti dengan sabar sang ular besi listrik melintasi puncak pada suka. Waduh, ada-ada aja nih warga plus 62 ini ya, unik. Fems, walau kereta api cepat Jakarta-Bandung ini saat ini masih tahap uji coba, warga Indonesia udah sangat antusias, tak terkecuali warga Purwakarta, Jawa Barat. Saking antusiasnya nih, sampai ada loh odong-odong yang diubah bentuknya jadi kereta api cepat. Odong-odong ini kini hadir di lokasi wisata air mancur Sri Baduga untuk meramaikan wahana wisata keliling kota. Kalau mau naik, biayanya nggak mahal kok. Cuma Rp5.000 aja nih per orang. Kita bisa keliling melintasi objek wisata di kota Purwakarta seperti Taman Air Baduga, Museum Diorama, Museum Nusantara, Stasiun, Gedung Kembar, Balai Indung Rahayu, hingga beberapa tempat ikonik Kabupaten Purwakarta. Kreativitas warga Purwakarta ini cukup diacungi jempol nih, Fems. Pasalnya, ia menciptakan peluang usaha yang kreatif dan menarik, Fems. Jika biasanya odong-odong ini berupa robot-robotan, kereta konvensional, hingga kereta bentuk hewan. Lili Sulaiman, warga Bojong, Kelurahan Nanggri Kidul, Purwakarta, memodifikasi sebuah mobil menjadi bentuk kereta cepat, Fems. Dia membuat odong-odong beda dari yang lain untuk lebih memikat anak-anak maupun dewasa. Wah, seru ya, Fems? Para penumpang kereta cepat ala-ala ini terlihat sangat-sangat menikmati dan menyukai kreasi ini. Bagus sih, hiburan rakyat juga. Jadi apa ya, ya banyak hiburan lah buat kita gitu. Nggak usah keluar, tapi di sini juga banyak hiburan gitu di Purwakarta. Sementara, ide ini muncul karena ramainya pemberitaan terkait kereta cepat. Ia menyalurkan kreativitasnya dan mencoba membuat odong-odong berbentuk. Alhasil, kereta cepat buatannya jadi ladang usaha yang menggiurkan. Lili menyebutkan proses pembuatannya membutuhkan waktu hingga 13 bulan dengan biaya mencapai Rp120 juta dengan 3 gerbong. Saat ini, dia mampu menghasilkan Rp500.000 setiap harinya, dan jika di waktu akhir pekan bisa mencapai Rp1,5 juta nih setiap harinya. Wah, kalau begini sih bisa cepat balik modal dan memperoleh keuntungan ya nggak, Fems? Mungkin terinspirasi dari program pemerintah ya, Om. Pak Jokowi, presiden kita kan lagi bangun kereta cepat. Ya mungkin inspirasi dari situ. Kereta cepat ala warga Purwakarta ini buka setiap hari, Fems, kecuali hari Sabtu, mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Pak Lili Sulaiman berharap dengan hadirnya odong-odong berbentuk kereta cepat dapat lebih meningkatkan wisata ke Kabupaten Purwakarta. Tertarik coba, Fems? Datang aja deh ke sini. Ya, walaupun jalannya nggak cepet kayak kereta yang betulan sih. Dikenal sebagai kota wisata, Bandung memiliki banyak penginapan yang menarik, Fems. Kamu tinggal pilih sesuai budget aja. Mau yang mewah atau murah meriah? Ada kok, lengkap deh pokoknya. Mau di tengah kota dengan budget pas-pasan? Coba deh, nginep di hotel kontainer ini. Jangan heran gitu dong, kamar-kamar di hotel sini memang pakai kontainer sebagai kamarnya. Bangunan hotelnya emang berbentuk kotak dan tersusun rapi secara bertingkat. Sekilas emang terlihat kekinian dengan arsitektur yang khas.
Anyway, peti kemas atau kontainer adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk memindahkan barang fams. Biasanya sih disebut sebagai gudang berbahan baja. Selain kuat, tingkat keamanan peti kemas ini juga cukup tinggi. Pokoknya kontainer ini dijamin aman kalau diombang-ambing oleh amukan ombak samudra. Mungkin alasan inilah yang membuat kontainer dilirik jadi tempat penginapan. Gak usah pakai lama, kita masuk ke dalam aja yuk. Wih, meski cuma kontainer, fasilitas di dalamnya gak kalah dengan hotel berbintang fams. Dijamin bisa menjadi pengalaman yang menarik bagi kamu yang nginep di sini. Saat di dalamnya gak berasa gerah kok. Soalnya kontainer ini udah dimodifikasi dengan jendela kaca yang bisa dibuka sebagai sirkulasi udaranya. Meski ukuran kamar kontainer ini gak gede, fasilitasnya lengkap kok. Ada TV, AC, WiFi, lampu penerangan, serta kamar mandi shower di dalamnya. Komplit lah pokoknya. Gak cuma kamar doang, di tiap kamar di sini juga terdapat area santai di depannya. Total area kamar sampai keluar, luasnya kurang lebih 12 meter kali 4,8 meter fams. Gimana? Kamu tertarik untuk nginep di sini? Cus, datang aja di Jalan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dijamin asik lah, jadi tempat santai kayak di pantai. Hihihi. Bayangin fams, ada gedung 2 lantai berisi kesukaan kaum ibu. Pilihannya banyak dan disusun pada rak-rak. Toko yang terletak di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat ini menjual tableware kualitas impor yang terbuat dari bahan dasar keramik. Gak cuma itu aja, semua keramiknya ini sudah melalui proses pembuatan dengan jaminan kualitas yang baik. Dekat dari pintu masuk, ada keramik bergambar yang kalau kata anak zaman now, cuanet alias lucu banget. Bukan cuma bertema kartun ala Jepang kayak gini aja nih fams. Bentuk yang gak biasa yang merupakan cosplay dari telur ayam ini juga menggoda sanubari banget. Hehe. Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya muterin setiap sudut houseware ini ya fams. Di bagian tengah area depan terdapat keramik dengan warna monokrom dan goretan sederhana yang menguasai display. Ini sih cocok banget nih buat kalian yang pengen punya perlengkapan meja dan dapur sederhana, tapi tetap mewah dan berkelas. Oh iya fams, semua keramik buatan tangan ini dinyatakan Environmental Protection Ceramics. Artinya, produk keramik ini memperdulikan tentang lingkungan. Jadi, kalau perabotannya pecah dan udah nggak bisa dipakai lagi, keramiknya akan lebih mudah terurai dan menyatu dengan tanah lagi nih fams. Di bagian ini juga ada Japanese Artisan Tableware yang dikenal dengan Blue Sakura Series yang jadi andalannya fams. Seri ini terkenal sama keindahan warna dan bunga yang terurai dengan sangat ciamik di piring, mangkuk, saucer, sendok, sumpit, dan masih banyak lagi. Nah, setiap produk emang ditawarkan dalam bentuk set kayak gini nih fams. Tapi kalau mau beli satuan, juga bisa kok. Yang penting hati senang, dompet pun aman. Oh iya, ternyata nafsu makan juga bisa ditentukan oleh tableware yang digunakan loh fams. Coba deh perhatiin nih. Kebanyakan orang yang makan di kafe bisa menghabiskan 2 kali lipat makanan lebih banyak dibandingkan makan di rumah. Menurut studinya, visual makanan biasanya nggak cuma dilihat dari penampilan makanannya aja, tapi juga dari alat makanan yang dipakai dan suasana di lingkungan sekitar tempat makan. Bukan cuma bisa kasih hampers berupa barang pecah belah aja nih fams. Kamu juga bisa sekalian sertakan kue-kue di dalam tableware-nya. Nggak usah perlu repot kesana kemari nih untuk beli kuenya fams. Gimana? Masih sanggup? Masih ada 1 lantai lagi nih yang kurang afdol kalau nggak disambangi. Di lantai ini, kebanyakan berisi aneka gelas terukir yang udah dimodifikasi. 1 rak yang tertata rapi ini juga berisi tea set ala Jepang dan Cina. Cakep-cakep banget. Gak cuma peralatan pecah belah aja ya fams. Di lantai ini juga terdapat houseware yang kualitas dan warnanya jempolan. Pak bapak, bu ibu, jangan sedih kalau kalian bukan warga Bandung. Semua barang yang ada di sini bisa dikirim ke seluruh Indonesia loh fams. Bahkan barangnya tetap aman terkendali saat dibawa pakai mobil off-road sekalipun. Tuh lihat tuh, di packing dengan layak biar barang-barang ini bisa sampai ke lokasi tujuan dengan keadaan yang ciamik dan gak ada lecet sedikit pun. Kalau di Bandung sih fams, kita bisa beli berbagai macam oleh-oleh ya fams. Apa aja ada, termasuk kue semprong yang renyah itu.
Tapi kalau bosan sama kue semprong yang warnanya monoton, yang ini bisa jadi solusinya nih. Rasanya nggak kalah enak. Yang jelas tampilannya lebih menarik. Siapa tahu bisa bikin lebih bahagia. Fams, nama kue ini juga cukup unik. Kata semprong mengacu pada pembuatan kaca berbentuk pipa yang digunakan pada lampu minyak tradisional. Semprong menggunakan bahan utama tepung tapioka. Untuk tambahannya harus ada santan dan telur. Ambil adonan semprong sesendok, lalu tutup cetakan hingga adonan terjepit. Sebelum benar-benar dingin, harus langsung digulung ya. Kalau udah dingin, kue semprong ini bisa langsung keras, Fams. Semprong ini dia bisa awet hingga 6 bulan, Fams. Kali ini kita berkunjung ke kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Namanya Lembang Park and Zoo. Kebun binatang ini dibuka pada akhir 2019. Tiket masuknya juga cukup terjangkau, Fams. Di kisaran 35 sampai 40 ribu rupiah aja. Tergantung datangnya pas weekday atau weekend. Koleksi binatang di sini lumayan banyak, Fams. Ada Rhea, si burung yang nggak bisa terbang, atau Ratid. Burung endemik Amerika Selatan ini penglihatannya sangat tajam, Fams. Berguna banget nih buat berburu di habitat aslinya di semak belukar. Terus ada Meerkat juga nih. Binatang yang hidupnya berkoloni ini asalnya dari gurun Kalahari di Botswana dan Afrika Selatan. Nah, kalau ini binatang apa nih, Fams? Kamu paham gak nih? Dilihat-lihat sih, wah ini mirip kadal ya. Tapi mirip komodo juga. Atau, mirip Godzilla deh. Oke deh, biar nggak bingung, kita simak aja, Fams. Hai Kak. Ya, halo. Boleh tahu ini tuh apa sih namanya? Ini namanya soalayar biasa orang disebutnya, cuman namanya Hydrosaurus amboinensis. Terus penyebaran mereka baru itu dari mana sih Kak? Kalau ini di Pulau Sulawesi, Ambon, Halmahera, dan masih banyak lagi di Indonesia, bahkan tersebar juga di Filipina Utara. Oke, berarti artinya dia ada di tempat-tempat yang cuacanya panas ya Kak? Dia hidupnya di pesisir pantai, pinggir-pinggir danau, pinggir sungai. Kenapa namanya Hydrosaurus? Karena dia harus dekat air. Soalayar ini termasuk binatang yang dilindungi ya, Fams. Saat ini ada 3 ekor soalayar yang ada di Lembang Park Zoo ini. Secara fisik, soalayar jantan bertubuh besar dan berwarna hitam. Kalau yang betina, warnanya coklat dan ukurannya lebih kecil. Sama kayak burung merak, soalayar jantan lah yang punya layar lebih besar dan lebar. Gunanya buat menarik perhatian yang betina. Fams, ada tips nih buat megang si soalayar ini. Nah, kamu harus mengangkat tangan dalam posisi miring hampir tegak begini. Karena di habitat aslinya, mereka tinggal di pepohonan. Jadi, seolah-olah tangan kalian ini sebagai tempat mereka bersandar. Layaknya di batang pohon, Fams. Tuh, soalayar aja ini butuh tempat bersandar kan? Makanya kalau butuh sandaran, ngomong aja langsung ke join di sini. Fams, ngegemesin ya kalau puluhan anabul ini berkumpul? Bukan warisan, enggak. Tapi mereka akan beradu aksi dalam kontes kelincahan atau agility anjing. Rintangan demi rintangan mereka lewati dengan gesit agar jadi yang tercepat. Ada yang berlari, kemudian melompat, lalu masuk terowongan. Semua itu dilakukan sekitar 80 anjing di lapangan penuh rintangan ini. Untuk menjadi pemenang, hewan kesayangan ini harus melewati berbagai rintangan. Di hadapan penonton, anjing harus mendengar dan mengikuti perintah pemiliknya. Namun gak jarang nih, beberapa anjing malah berbelok tanpa mengikuti perintah sehingga membuat tingkah yang lucu. Jadi siapa yang cepat melewati rintangan atau obstacle yang sudah dibuat sama sendiri, dia yang juaranya dengan jumlah detiknya yang lebih rendah. Gak hanya kontes serius, kontes fun games anjing juga digelar, di mana anjing harus mengenal majikannya saat dipanggil. Namun pemiliknya ditutup oleh plastik sehingga anjing hanya bisa mencarinya melalui suara. Yang saya dapatkan, saya bisa berkenalan dengan teman-teman selain yang dari Bandung, karena ada yang dari Jogja dan juga dari DKI dan wilayah lainnya juga.
Ajang kontes ini selain diikuti dari Bandung, peserta dari sejumlah daerah seperti Jakarta hingga Yogyakarta juga ikut serta fans. Kontes ini juga menjadi ajang silaturahmi para pecinta anjing. Wah, kalau melihat yang seru seperti ini, pasti deh bikin mata nggak berkedip, ya nggak fans? Fans, ada pemandangan yang berbeda di terminal kedatangan Yogyakarta International Airport minggu lalu, fans. Ratusan seniman lokal dari Kabupaten Gunung Kidul unjuk kebolehan dalam parade seni desa budaya. Wah, nggak salah nih, di dalam bandara ada beginian. Rupanya, fans, kegiatan ini sengaja digelar dengan tujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal kepada para penumpang pesawat, baik penumpang dari dalam negeri maupun luar negeri. Pentas kesenian ini menampilkan 9 kesenian lokal dari 9 desa yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul. Tarian yang dipentaskan antara lain Tari Segoro, Wonomudo, Tari Brambang Gumrega, hingga Jatilan Putri. Selain menggelar pentas kesenian, acara parade seni desa budaya ini juga menampilkan arak-arakan prajurit bergodo. Mereka berjalan iring-iringan mulai dari gedung parkir lantai 3 sisi luar kawasan Tugu Malioboro, area kedatangan, dan area keberangkatan penumpang. Tak urung, parade seni desa budaya ini menjadi pusat perhatian para penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport. Parade seni desa dan budaya yang diikuti 150 seniman tersebut digagas oleh Dinas Kebudayaan DIY bersama Dana Keistimewaan DIY dan Yogyakarta International Airport Angkasa Pura I. Selain sebagai simbol keistimewaan Yogyakarta, acara tersebut sengaja digelar untuk mengenalkan potensi kesenian di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau datang ke Jogja nih fans, coba deh pas-pasin datang di hari Sabtu dan Minggu. Dijamin akan disuguhkan atraksi kesenian yang memukau seperti ini. Atraksi Indonesia bisa jadi makin mendunia nih fans. Yoi nggak? Kalau ingat iring-iringan di bandara tadi, jadi ingat kejadian di beberapa waktu lalu, fans. Tapi iring-iringannya beda lokasi, fans. Adanya di lereng Gunung Merapi sana. Dan yang ikut iring-iringan bukan hanya orang, tapi puluhan mobil jeep. Mantap nggak tuh? Wih, lagi rebutan gunungan nih. Joy ikutan dong. Jadi, fans, ini tuh tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di lereng Merapi, Yogyakarta. Namanya Labuhan Merapi. Kenapa Merapi coba fans? Yap, Merapi dianggap penting oleh Keraton Jogja. Makanya selalu diadakan tradisi yang menjadi wujud syukur untuk Merapi. Menariknya, setelah 3 tahun, tradisi ini boleh diikuti masyarakat lagi fans. Makanya antusiasnya begitu luar biasa. Oh ya, upacara ini memperingati tinggalan dalam Jumeneng atau bertatanya Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 fans. Tradisi melibatkan masyarakat emang pasti memiliki daya tariknya tersendiri nih fans. Apalagi kalau ada gunungan kayak gini. Udahlah, siap-siap nikmati keseruan berebutnya ya. Jadi fans, tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya setiap tanggal 30 Rajab dalam kalender Jawa. Acaranya dimulai dari lapangan Kapanewon, Cangkringan, Sleman. Kegiatan ini pun diikuti oleh ratusan orang dari berbagai kalangan dan latar belakang fans. Uniknya, semua peserta yang mengikuti rangkaian tradisi ini akan menggunakan jeep untuk menuju lokasi labuhan yang berada di pos 1 Merapi fans. Jadi bisa dibilang kirap pertamanya menggunakan jeep. Keren ya fans? Gak sedikit loh jumlah jeepnya. Hampir ratusan jeep yang digunakan fans. Oh iya fans, jeepnya yang biasa digunakan untuk wisata lavatur di kaki Gunung Merapi fans. Jangan-jangan malah jadi sepi nih wisata lavaturnya karena jeep-jeepnya dipakai untuk kirap. Tenang aja fans, selama kegiatan Labuhan Merapi berlangsung, tetap ada jeep yang difungsikan wisata lavaturnya. Prosesnya pun dimulai dengan upacara kirap dan penyerahan ubah rampe atau sesaji yang akan dibawa ke pos 1 Merapi fans. Barulah melanjutkan kirap dengan menggunakan jeepnya. Joy ikut dong, kan ada banyak jeepnya, pasti bisa kan Joy nyempil. Oh iya, kan emang wisata Merapi terkenal banget dengan wisata jeepnya fans. Tapi apa ada kaitannya dengan Labuhan Merapi ini ya? Bentar, Joy tanya langsung ya fans. Dengan adanya wisata jeep dan jeep dilibatkan, itu berarti ikut berpartisipasi itu bahwa di Merapi kemudian mereka bisa hidup dengan baik, ekonominya melingkat karena dengan adanya
jeep wisata. Wih, benar juga. Jadi wujud syukur bagi para masyarakat yang menjalankan wisata Merapi. Dengan kondisi Merapi yang tenang, tentunya roda perekonomian di sekitar Merapi pun membaik dengan adanya kunjungan wisatawan. Betul kan, Fems? Kalau udah sampai di pos 1, Fems, proses dilanjutkan kirap berjalan kaki, Fems, sampai ke lokasi tujuannya. Yuhu! Jeep cukup sampai di sini aja. Pasti di setiap tradisi budaya di Yogyakarta, kirap prajurit selalu dilibatkan. Karena keberadaannya menjadi aset budaya dan wisata yang cukup unik dan menarik loh, Fems. Kirap prajurit juga menjadi magnet budaya serta seni. Dari pakaian seragam berbagai warna yang digunakan, dan sejarah yang melekat dari prajurit keraton. Mantul pokoknya. Tapi kalian penasaran nggak? Kenapa kirap prajurit selalu ada? Kita tanya aja yuk. Nah, kalau itu biasanya yang disebut dengan peranatan. Peranatan itu aturan yang sudah pakem yang ada di Keraton Yogyakarta. Dan jurjan biru itu, di biru hitam itu adalah baju takwa yang menjadi semacam pakaian resmi yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Iringan kirap pun gak hanya diikuti prajurit aja, Fems. Ada abdi dalam, pemerintah setempat, dan tentunya gunungan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat sekitar yang tidak mengikuti proses kirap dari awal pun sudah siap loh menunggu di lokasi penyerahan gunungannya. Yap, tentu. Balik lagi karena tradisinya baru diperbolehkan lagi untuk diikuti oleh masyarakat umum setelah masa pandemi. Begitu semua prosesi selesai, sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Rebutan gunungan, Fems. Jangan sampai ada yang terluka ya, Fems. Emang deh, kalau udah gunungan, langsung deh warganya siap sedia. Padahal kan beli di pasar juga bisa ya, Fems. Tapi kalian gak rasakan keseruannya dari rebutan gunungan. Pasti ada maknanya dong dari gunungan yang dibawa ke Cangkringan hingga ke pos 1 ini. Apa ya? Pastinya gunungan tadi yang berwujud Polowijo, hasil bumi, adalah merupakan suatu wujud rasa syukur. Betul banget deh, kita harus mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikan di dunia, Fems. Apalagi negeri kita yang kaya akan potensi alamnya. Makanya, jangan dirusak alam kita ya, Fems, biar tetap indah dan bisa dinikmati sama anak cucu. Mumpung ada di sekitar Jogja, Fems, kita bahas kuliner Keraton Jogja yuk. Kalian tahu nggak masakan-masakan yang ada disajikan di Keraton Jogja? Bahkan salah satunya menjadi masakan wajib yang dihidangkan untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini nih, Fems, lodeh. Tapi bukan sembarang lodeh ya. Namanya lodeh kluwi. Siapa sangka kan, masakan sederhana ini menjadi menu kesukaan Sultan Jogja. Masa kalian gak mau nyicipin sih? Sultan aja suka masakan sederhana seperti ini loh. Namanya masakan sederhana, ya tentu bahan-bahannya sederhana juga, Fems. Yang jelas sih, karena kita negara yang kaya akan rempah. Tentu aja menggunakan berbagai macam rempah yang menjadi dasar dari rasa yang akan muncul. Yang spesialnya tentu aja sih kluwihnya, Fems. Sekilas mirip dengan daging nangka ya. Oh iya, lodeh kluwi mempunyai makna khusus, Fems, sehingga harus selalu dihidangkan untuk Sri Sultan, yaitu mengharapkan semuanya itu linuwih atau memiliki kelebihan dalam kesehatan, keberkahan. Emang sih, Fems, sayur lodeh merupakan makanan sehari-hari orang Jawa dengan berbagai macam bahannya. Udah gitu memiliki makna dan bisa diterjemahkan sebagai bentuk permohonan. Selepas dari itu semua, sayur lodeh kan emang nikmat untuk dinikmati sebagai santapan. Masakan sayur santan khas Indonesia ini juga memiliki berbagai macam variasi, terutama dari bumbu. Sayur lodeh ada yang berwarna putih dan kuning kemerahan. Sayur lodeh juga memiliki berbagai macam manfaat untuk tubuh kita, Fems. Seperti meningkatkan nafsu makan, menyehatkan jantung, dan makanan diet ketat. Ayo yang mau diet, tapi tetap bisa merasakan masakan yang enak. Cobain deh diet dengan sayur lodeh. Tentunya sayur lodeh kluwi juga didampingi menu keraton lainnya, seperti bistik daging yang menjadi salah satu andalan dari Keraton Jogja. Ada juga makanan tradisional khas keraton yang menggugah selera, namanya manuk nom. Emang sih manuk yang artinya burung cuma penamaan aja, Fems. Karena hidangannya gak ada hubungannya sama sekali dengan burung, Fems, melainkan hidangan penutup yang berupa puding kukus terbuat dari tape ketan. Kudapan satu ini kerap disajikan dalam acara jamuan kerajaan pada tahun 1870-an, Fems. Tuh, penasaran deh,
pengen cobain juga nih kudapan legendarisnya Keraton Jogja? Kalau kalian mau cobain masakan ala Keraton Jogja, gak usah repot-repot ke Jogja ataupun mencari warung makan yang menjualnya fams. Karena sekarang udah ada yang membuat dalam bentuk kalengan dan awet kurang lebih 1 tahun fams. Keren kan? Jadi dipermudah kita di zaman sekarang. Meski kalengan, kelezatannya dijamin deh fams. Kan tinggal diangetin aja nanti. Udah gitu, makanan Keraton Kalengan juga nggak pakai bahan pengawet yang membahayakan tubuh fams. Proses pengalengan pun menjadi kualitas masakannya fams. Semua harus steril dan layak untuk dikonsumsi. Dari kebersihan ruangan hingga ke alat-alat proses pengalengannya. Apa coba fams yang bikin awet tapi tanpa bahan pengawet? Yaitu menggunakan sistem hampa udara dengan suhu yang tinggi. Sehingga membunuh semua bakteri dan gak bisa berkembang biak. Proses pengalengan cukup lumayan lama fams. Tentunya semua demi hasil yang sempurna dan dapat dinikmati secara layak oleh masyarakat. Betul kan fams? Gimana? Kalian mau cobain kuliner keraton yang mana? Hahaha, pasti lezat-lezat deh fams. Masak ayam yang satu ini gak pakai kompor gas, apalagi listrik. Kok bisa? Hihihi, bukan sulap apalagi sihir. Silahkan lihat sendiri nih. Yogyakarta punya kuliner yang gak unik fams. Ayam harus dimasukkan ke dalam gentong yang biasa digunakan sebagai tempat penampungan air. Gak heran kalau disebut dengan ayam gentong. Kuliner unik ini nih fams, memakai ayam utuh agar bumbunya meresap. Daging ayam ditusuk-tusuk supaya berpori. Tambahkan serai geprek supaya aromanya bisa keluar lebih maksimal. Fams, ayam gentong menggunakan campuran bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Ada juga dimanis kecap yang jadi ciri khas kuliner Jogja. Tinggal dibalur ke seluruh permukaan daging ayam. Proses ini disebut dengan marinasi fams, alias membalurkan bumbu pada daging. Didiamkan beberapa saat sampai bumbu meresap sempurna semuanya fams. Lanjut, tambahkan bumbu basah sebagai penguat rasa dan bisa meningkatkan tekstur daging biar lebih empuk. Cara ini fams ternyata sudah ada sejak lama loh. Dulunya sih hanya digunakan untuk pengawetan ikan atau memperpanjang masa simpanannya aja. Kalau sekarang sih bisa dipakai di segala jenis daging. Oh iya fams, seluruh proses masak yang dilakukan rata-rata menggunakan bahan yang mudah didapat alias sudah ada di sekitar kita. Misalnya, logam yang digunakan untuk menusuk daging ayam yang memanfaatkan hanger baju tak terpakai lagi. Gak cuma bikin aromanya wangi aja, serai ternyata bisa memperlancar pembakaran lemak pada tubuh ayam juga fams. Fams, ini dia nih intinya, masak dalam gentongnya. Gak dibakar langsung dengan api ya, cukup gunakan bara api aja. Kalau bara udah merah merona, baru deh ayam dimasukkan ke dalam gentong. Gak sembarang gentong nih fams yang bisa digunakan untuk memasak ayam ini nih fams. Tapi, gentong khusus yang sengaja dibuat untuk memanggang ayam. Dalam sekali panggang, satu gentong ini bisa memuat 8 ekor ayam loh fams. Proses memanggang ayam dengan gentong ini namanya teknik masak slow cook. Soalnya, hanya menggunakan panas bara agar ayam matang sempurna. Waktu memasaknya juga cukup lama fams, minimal sekitar 5 jam deh. Proses memasaknya ini juga nggak perlu dimasak pakai minyak fams. Panasnya bara api dan serai membuat daging ayam mengeluarkan minyak alias lemak tuh. Wah, termasuk makanan sehat nih. Soalnya rendah kolesterol karena dimasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Sehat di kantong juga kayaknya nih fams ya. Di Jogja makan gudeg udah biasa fams. Tapi kalau makan pizza topping gudeg, nih udah pernah coba belum? Wah, jangan-jangan malah belum tahu nih. Pizza bertopping gudeg ini menggunakan saus areh dari minyak kelapa yang disangrai fams. Ya, seperti santan kental yang diberi bumbu gitu deh. Areh ini dipakai untuk menjaga cita rasa tradisionalnya tuh fams. Tapi ada satu bahan yang sama dengan pizza pada umumnya, yaitu keju mozzarella khas Italia. Wah, jadi mantul deh, alias mantap betul. Ini tuh ya, sumpah enak banget. Dari mulai rasanya, dia tuh gudeg. Karena digabungin sama roti, rasanya nggak terlalu manis. Tetap gudegnya nggak hilang, rasanya enak. For your info nih fams, di tahun 1889, seorang koki asal Savoy ini menciptakan pizza margherita. Tujuannya sih untuk menghormati Ratu Italia Margherita. Toppingnya sendiri dari tomat, keju mozzarella, dan basil. Bahan-bahannya bisa menggambarkan warna bendera Italia loh fams, merah, putih, dan hijau. Siapkan bahannya ya, antara lain saus areh, gudeg, daging ayam, dan keju mozzarella.
Cara masaknya simple banget, fams. Oleskan saus are dulu nih di atas pizzanya. Are yang rasanya gurih ini so pasti cocok kalau dipasangkan sama gudeg yang manis, fams. Nah, biar makin mirip dengan pizza original, kita tambahkan keju mozzarella ya. Baru deh, sebagai pelengkap rasa pedas, taburi pizza dengan krecek. Setelah itu, kita tambahkan bintang utama dari pizza ini. Ya, gudegnya, fams. Lanjut deh, kasih potongan opor ayam yang enak pol, fams. Nah, terakhir nih, fams. Yuk, kita kasih nih telur pindangnya. Wuhuu, siap di oven nih, fams. Wait, tapi jangan lama-lama ya dipanggangnya. Soalnya pizzanya ini bisa keras kalau kelamaan. Cukup 10-15 menitan aja nih, fams. Tapi harus dengan suhu tinggi. Yes, pizza gudeg asli Yogyakarta udah jadi nih, fams. Gimana? Mau icip-icip pizza gudeg ini? Udah dulu ya, perjumpaan Ragam Indonesia hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi kalian. Nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.